memang pertanyaannya aja udah nggak benar. Karena kita tidak pernah meyakini manusia dari Tuhan. Benar kan? Dari sinilah Pak, muncul teori-teori yang mengatakan bahwa Yesus itu ditahbiskan jadi Tuhan. Jadi Yesus ini manusia biasa, dilahirkan oleh Maria normal, dikandung 9 bulan, kemudian ditahbiskan jadi Tuhan, diwisuda jadi Tuhan. Tahun berapa? Tahun 325 sebelum tahun 325 masih di Konsili Nisea. Dalam dokumen ini dikatakan bahwa ketika Yesus hidup, yang pertama dia tidak sadar bahwa dia adalah Tuhan. Yang kedua, dia tidak meminta supaya dijadikan sebagai Tuhan waktu dia hidup. Itu sebabnya dalam Injil tidak pernah ada keluar dari mulut Yesus, akulah Allah, sembahlah aku. Nggak pernah ada. Karena menurut teori ini, memang sejak awal Yesus tidak menyadari dia Tuhan dan tidak ingin dijadikan sebagai Tuhan. Lalu, siapa yang menjadikan Yesus jadi Tuhan? Murid-muridnya setelah Yesus naik ke surga. Haleluya, salam jumpa kembali dengan saya di hari yang diberkati ini. Baru saja kita menyaksikan sebuah video bagaimana orang-orang Kristen selalu dihina, diolok dan disindir. Baru saja kita menyaksikan bagaimana orang tadi mengatakan bahwa orang-orang Kristen menyembah manusia yang dijadikan Tuhan. Yang kedua, dia berkata bahwa Yesus Kristus itu dilantik menjadi Tuhan pada tahun 325 Masehi. Tentu saja apa yang dia sampaikan tidak benar menurut firman Tuhan. Sobat-sobat yang terkasih, dalam Markus 2 ayat 27 sampai 28, ketika murid-muridnya memetik gandum pada hari Sabat dan mereka menilai bahwa itu hal yang salah karena melanggar hukum Taurat. Namun Yesus berkata kepada mereka, ayat 27, lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Makanya saudara, orang-orang Kristen itu beribadah tidak perlu hari Sabat. Setiap hari apa saja Tuhan pasti ada, Tuhan pasti hadir. Namun di ayat 28, Yesus Kristus mengaku dia adalah Tuhan. Jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Ini perkataan Yesus. Sebelum tahun 325, Yesus sudah mengakui dia adalah Tuhan. Yesus sudah berkata dia adalah Tuhan. Jadi kita tidak menyembah manusia yang jadi Tuhan. Memang dia manusia, tapi juga dia adalah pribadi yang berkuasa. Dia mati, bangkit dan naik ke sorga, membuktikan dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tidak ada nabi hebat yang mati dan bangkit seperti Yesus, tapi dia pribadi Tuhan yang luar biasa, yang mengerjakan karya keselamatannya dengan sempurna. Jadi Yesus Kristus ini adalah anak manusia yang sudah dikatakan dalam perjanjian lama. Wahyu pasal yang ke-1, Yesus itu sudah ada di perjanjian lama. Wahyu pasal 1, saudara yang terkasih, penglihatan Yohanes di Patmos, ayat yang ke-10, pada hari Tuhan aku dikuasai oleh roh
Dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Jadi orang-orang yang dikuasai roh, akalnya jadi sehat. Sementara orang-orang yang akalnya sehat tapi tidak dikuasai roh, maka logikanya logika daging yang tidak akan pernah mengerti tentang kerajaan Allah. Saudara yang terkasih, kita melihat di sini Yohanes melihat ayat 13, dan di tengah-tengah kaki dia itu ada seorang serupa anak manusia berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki dan dadanya berikat ikat pinggang dari emas. Jadi Yesus itu sudah ada di perjanjian lama, disebut anak manusia. Itu pun juga yang dilihat oleh Daniel. Daniel 7 ayat 13. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampaklah datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usia, dan ia dibawa ke hadapannya. Daniel 10 ayat 5. Kuangkat mukaku, lalu kulihat tampak seorang yang berpakaian kain lenan dan berikat pinggang emas dan ufas. Jadi anak manusia yang disebut Yesus itu sudah ada di dalam perjanjian lama. Makanya kami tetap menyembah dia sebagai Tuhan, bukan manusia jadi Tuhan. Memang dia sudah ada. Makanya saudara, di ayat 14 dari Wahyu 1, seperti yang dilihat oleh Daniel, kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih meta, dan matanya bagaikan nyala api, dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Suaranya bagaikan desau air bah. Semuanya itu tertulis dalam Yeskiel 1 ayat 24 dan juga Yeskiel 43 ayat yang kedua. Jadi Yesus itu sudah ada di dalam perjanjian lama. Hanya namanya itu diberikan ketika dia datang dalam bentuk manusia, diberi nama Yesus oleh malaikat, bahwa dia adalah juru selamat dunia. Sehingga dalam penglihatan itu ayat yang ke-17, ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati, tetapi ia meletakkan tangannya kanannya di atasku, lalu berkata, janganlah takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Jadi Yesus itu sudah ada di perjanjian lama. Di perjanjian baru dia datang dalam bentuk manusia seperti kita yang rasa lapar, rasa haus. Tapi dalam perjanjian lama itu dia sebagai anak manusia dalam bentuk tubuh kemuliaan. Makanya saudara yang kekasih, dia berkata di situ, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Ini Yesus yang ngomong. Dia adalah awal dan yang akhir. Dia juga ngomong di perjanjian lama. Yesaya 44 ayat 6. Beginilah firman Tuhan Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Jadi memang dari dulu dia adalah juru selamat. Tidak ada Allah selain daripadaku. Ini anak manusia yang ngomong ini. Yesus itu sudah ada di dalam perjanjian lama. Tidak ada Allah selain daripadaku. Jadi saudara itu menyembah Allah yang mana? Allah yang benar itu adalah juru selamat
yang awal dan yang akhir, namanya Yesus. Yesaya 48 ayat 12. Dengarkanlah aku, hai Yakub, dan engkau Israel yang kupanggil. Akulah yang tetap sama, akulah yang terdahulu, akulah juga yang terkemudian. Jadi firman ini sudah disampaikan kepada bangsa Israel. Dia yang terdahulu dan yang terkemudian. Nah, inilah Yesus yang ngomong, sama seperti dia ngomong dengan Yohanes dalam Wahyu 1 ayat yang ke-17. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, terdahulu dan terkemudian. Jadi Yesus itu sudah ada di dalam perjanjian lama. Ayat 18, dan yang hidup, aku telah mati. Fisik manusia dagingnya sudah mati, tapi dia bangkit pada hari yang ketiga, jadi anak manusia naik ke sorga. Dia adalah pribadi firman Allah yang menjadikan alam semesta. Ayat 18, dan yang hidup, aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Setan tidak punya kuasa atas pribadi Yesus. Jadi kami menyembah Yesus itu memang dia adalah Tuhan. Bukan manusia jadi Tuhan, tapi memang dia datang dalam rupa manusia, dan tubuh manusianya mati, namun hari ketiga bangkit dalam tubuh kemuliaan. Dia naik ke sorga menjadi anak manusia yang seperti dilihat oleh Daniel. Dan hanya dialah yang berkuasa di sorga, menyiapkan tempat di sorga bagi orang-orang yang percaya kepadanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Salam kemenangan iman.